Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para dewan juri dan kepada yang terhormat para panitia dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Tak lupa puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang terpuji dan yang patut kita teladani. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para juri dan para panitia juga para teman-teman yang sudah mempersilakan saya untuk menceritakan keteladanan Nabi Muhammad SAW di sini. Tema kita adalah meneladani sifat Rasulullah SAW yang berada di dalam surah Abasa. Asal-usul turunnya surat Abasa yang membawakan motivasi untuk kita. Saya mau bertanya, mengapa kita harus meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Dewan juri tahu? Panitia? Teman-teman tahu? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Oh, nggak ada yang jawab. Ya udah kalau gitu saya jawab. Kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Nah, dari surat tersebut dapat kita ambil intinya bahwa kita harus meneladani sifat Rasulullah. Nah, kalian tahu nggak siapa Bilal bin Rabah itu? Ada yang tahu? Jika gak ada, biar Nafisah yang jawab. Abdullah Ummi Maktum merupakan muazim masa Nabi Muhammad SAW yang termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang pertama yang masuk Islam. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Beliau merupakan muazim Rasulullah. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia digambarkan memiliki fisik tak sempurna, sebab matanya tak dapat melihat atau buta. Meski begitu, Abdullah dikenal berilmu serta beradab.
sehingga bisa melihat dengan mata hati. Tak heran bila dirinya memiliki kepekaan yang tinggi untuk mengetahui waktu. Jika Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, setiap fajar Abdullah keluar dari rumahnya untuk menyerukan azan subuh di masjid. Pada bulan Ramadan, Rasulullah pun bersabda, "Makan dan minumlah kalian hingga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Bahkan Allah telah memuliakan pria tersebut." Pasalnya, Abdullah merupakan sebab surah ke-80 dalam Al-Quran, yakni surah Abasa turun. Pada suatu hari, Nabi tengah duduk bersama para pemuka Quraisy. Tiba-tiba Abdullah menanyakan sesuatu ke beliau. Tapi Rasul tak menghiraukannya karena sibuk berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy, di antaranya Syaibah bin Rabi'ah. Selesai berunding dengan para Quraisy, Rasulullah kemudian bersiap untuk pulang. Namun mendadak beliau merasa kesakitan. Saat itulah firman Allah Subhanahu wa taala surat Abasah ayat 16 turun, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu taswadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man jaka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab kita yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis malaikat, yang mulia lagi berbakti. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Muhammad lalu memanggil Abdullah bin Ummi Maktum. Untuk pertama kalinya Rasulullah SAW menuju Abdullah menjadi wakil beliau di Madinah. Sejak hari itu Rasulullah SAW makin memuliakan sang muazin. Suatu ketika Abdullah menyampaikan keinginannya untuk berjihad. Para sahabat pun menyambut baik hal itu. Hanya saja kemudian firman Allah yang turun dalam surat An-Nisa ayat 95, yang artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang. Mengetahui dirinya tak bisa ikut berperang, Abdullah merasa sedih. Dia menangis dan berkata, "Apakah ada keringanan untukku?" Lalu turunlah ayat selanjutnya, yang berarti selain yang mempunyai uzur. Kendati demikian, tekad Abdullah ikut berperang sangat kuat. Dirinya berulang kali menyampaikan keinginannya tersebut, hingga akhirnya pada perang Qadisiyah dia berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam.
Sejarah mencatatnya sebagai orang buta pertama yang turut dalam peperangan Islam. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmahnya. Walaupun Rasulullah SAW manusia paling mulia di antara yang lainnya, tapi dia tetap mau menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah merasa tinggi hati. Begitu pula dengan kita. Sepandai apapun kita, sebaik apapun kita, sebijaksana apapun kita harus tetap mendengarkan saran dan teguran dari orang lain selama itu hal yang benar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Dewan Juri, panitia, dan juga teman-teman. Apabila ada kesalahan baik dalam bertutur kata maupun bersikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan yang depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.